Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara menentukan keliling berbagai macam bangun datar. Bagaimana caranya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Keliling bangun datar. Untuk menentukan keliling bangun datar, maka rumusnya hanya satu, yaitu jumlah semua sisi yang terdapat pada bangun datar, atau dengan kata lain adalah jumlah garis terluarnya. Misalkan perhatikan contoh gambar berikut ini. Ini merupakan sebuah gambar layang-layang. Maka kelilingnya, yaitu keliling tadi adalah jumlah garis terluar. Jumlah berarti artinya dijumlahkan ya, ditambah. Ini 10. Ini ada tanda sama dengan ini, berarti ini juga 10 ya. Ini 25, tanda sama dengan yang ini juga 25. Maka kelilingnya tinggal dijumlahkan saja ya. 10-nya itu ada 2 ya. Kemudian 25-nya juga ada 2 ya. Maka 10 ditambah 10 itu 20. 25 ditambah 25 sama dengan 50. Jadi kelilingnya adalah 70 cm. Tidak menggunakan pangkat 2 ya, karena ini merupakan keliling. Yang menggunakan pangkat 2 itu hanyalah luas. Jadi yang dihitung adalah garis lurusnya, bukan garis putus-putus. Jadi keliling itu, yaitu jumlah garis terluar. Yang paling luar nih ya, itu keliling namanya. Nah, untuk lingkaran sendiri, kelilingnya memiliki rumus yang berbeda, yaitu kelilingnya sama dengan pi dikali diameter ya. Perhatikan ini 14 itu apa? Dari titik pusat ke sisi lingkaran itu merupakan sebuah jari. Maka diameter lingkarannya adalah 14 dikali 2 sama dengan 28. Maka keliling lingkarannya sama dengan, maka pi-nya menggunakan 22 per 7 dikali 28. 28 dibagi 7 sama dengan 4. 4 dikali 22 sama dengan 88 cm. Nah, kalau dalam keliling lingkaran, ini garis ini ya, yang paling luar. Bukan garis lurus, melainkan dia adalah garis lengkung. Nah, kalau keliling lingkaran itu sendiri, dalam keliling lingkaran, yang kita cari itu merupakan sebuah panjang busur. Jadi, ini itu merupakan panjang busurnya. Ya. Mari simak contoh berikutnya ya. Coba perhatikan gambar ini. Pertanyaannya masih sama seputar menentukan keliling bangun datar. Perhatikan kelilingnya. Keliling itu tadi merupakan jumlah garis terluar. Di sini ada garis lengkung dan garis lurus. Garis lurusnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 garis lurus, disingkat 4GL, ditambah. Kenapa tambah? Karena keliling itu tadi merupakan jumlah garis terluar. Yang paling luar ini ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Yang garis putus-putus tidak dihitung. Ditambah ini, garis lengkung ini. Garis lengkung ini merupakan berapa bagian lingkaran? Untuk memudahkan tinggal dibuat garis sehingga membentuk lingkaran. Yang kita cari itu ini. Berarti ini berapa bagian lingkaran? Setengah lingkaran ya.
berarti ditambah keliling setengah lingkaran atau panjang busur setengah lingkaran ya. Maka kita cari yang garis lurusnya. Ini berapa? 22 ya. 22 ditambah ini berapa ini? 6 ya. Yang 6 ada berapa? Ada 2, maka 6 tambah 6. Ini baru 3 garis ya. Ditambah ini yang ini berapa? 8 ya. Tambah 8. Ditambah keliling setengah lingkaran. Karena setengah maka di depannya menggunakan setengah. 1/2 dikali keliling lingkaran, rumusnya apa? Pi dikali diameter. Ini tinggal dijumlahkan. 6 tambah 6 12. 12 tambah 8 20. 20 tambah 22 42 ya. Ditambah 1/2 dikali berapa diameternya. Nah ini kan ukuran diameternya belum ada ya. Diameter itu garis yang menghubungkan antar sisi lingkaran ya. Ini dengan ini. Berapa? Ini belum ada. Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Ini panjangnya dari sini ke sini 22. Kemudian dari sini ke sini itu 8. Ya. Ini 22, ini 8. Maka dari sini ke sini kan tinggal sisanya. Dari sini ke sini 8. Maka dari sini ke sini 22 dikurang 8. Berapa itu 22 kurang 8? 2 kurang 8 nggak bisa ya, pinjam jadi 12. Ini tinggal 1. 12 kurang 8 4 1. Maka di sini 14. Coba logikanya kita pakai ya. Dari sini ke sini 14. Dari sini ke sini 8. Maka nyambung nggak? 14 tambah 8 22 ya. Kalau udah klop maka tinggal kita masukkan nih. Dari sini ke sini dalam lingkaran itu disebut diameter. Diameternya itu adalah 14. Maka tinggal kita masukkan 1/2 dikali. Karena diameternya 14, maka pi-nya menggunakan 22/7 dikali 14 ya. Coret ya karena bisa dibagi. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Ada lagi yang bisa dibagi ini ya. Dengan ini 2 bagi 2 1 1 ya. Jadi sama dengan 42 ditambah 1 dikali 22 22 dikali 1 tetap 22 ya. Jadi sama dengan 2 ditambah 2 itu 4. 4 tambah 2 6. Jadi hasilnya 64 cm. Sangat mudah untuk menentukan keliling bangun datar. Intinya keliling itu adalah jumlah garis terluar. Jadi yang dihitung hanya yang paling luar. Apabila ada yang diarsir, maka yang dihitung yang diarsir. Contoh berikutnya, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada daerah yang diarsir, itu kita cari kelilingnya. Maka coba kita lihat ya. Keliling itu tadi merupakan jumlah garis terluar. Ada berapa garis lurus yang paling luar? 1 ya. 2. Ada 2 garis lurus. Kemudian mana lagi garisnya? Total ada berapa garisnya? 1, 2, 3, 4 garis. Bayangkan ini adalah sebuah lapangan. Jika kita diperintahkan untuk mengelilingi lapangan tersebut, maka seandainya ini garis start, kita mengelilingi lapangan, maka dari sini kita berjalan, ya. Berarti ini kan ditambah ini berjalan, ditambah ini, ditambah sini, sampailah di garis finish. Maka dilihat ada berapa garis lurus? Ada 2 ya. Kemudian ini garis lengkung lagi. Jadi total ada 2 garis lurus dan 2 garis lengkung.
Coba kita cari dulu yang garis lengkungnya. Nah, garis lengkung ini berapa bagian lingkaran? Tinggal bikin lingkaran ya. Yang kita cari ini. Ingat ya, keliling lingkaran itu merupakan panjang busurnya. Nah, ini setengah ya, setengah lingkaran. Ini pun juga setengah. Ukurannya sama ya. Lihat ini sama dengan ini, berarti ini adalah 20 cm. Dari sini ke sini itu apa? Diameter. Ini juga diameternya. Ini sama 20 cm ya. Ini juga sama dong ya. 20 cm. Maka diameternya 20 cm. Ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Jika kita jumlahkan menjadi satu lingkaran, maka kita cari dulu keliling lingkaran. Rumusnya adalah Pi dikali D. Diameternya berapa? 20. Maka Pi-nya menggunakan 3,14 dikali 20. Maju berapa langkah nantinya? 2 langkah ya. Kita hitung 314 dikali 2 ya. 0 tinggal ditambahkan nanti. 4 dikali 2 8. 1 dikali 2 2, 3 kali 2 6. Jadi 6, 2, 8 tambah 0 1 ya. Maju 2 langkah 1 2. Jadi 62,8 cm. Itu baru yang keliling lingkaran. Yang kita cari adalah keliling bangun yang diarsir ini. Dari sini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Yang garis lengkungnya sudah didapat kan? Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran jadi satu lingkaran. Maka kelilingnya adalah keliling lingkaran ditambah garis lurusnya ada berapa? 2 ya. Tambah 2 garis lurus. Jadi 62,8 ditambah, lihat garis lurusnya ini berapa? 20. Ini 20 ya. Maka tambah 20 tambah 20. Sama dengan 62,8 ditambah 40. Jadi hasilnya berapa? 102,8 cm. Contoh berikutnya, perhatikan gambarnya baik-baik. Masih dengan tema yang sama, mencari keliling bangun datar. Ingat, keliling bangun datar itu rumusnya cuma satu, yaitu jumlah garis terluar. Jika keliling lingkaran, berarti itu yang dicari adalah panjang busurnya. Ya. Dan keliling lingkaran itu rumusnya Pi dikali D. Dilihat ya. Ini yang diarsir. Ini berarti ya seperti gambar kue donat ya, yang dibelah jadi 2 ini ya. Maka dilihat ada berapa garis lengkung? 1, 2 ya. Garis lurusnya ada berapa? 1, 2 ya. Yang garis lengkung ini merupakan bangun apa ini? Setengah lingkaran ya. Ya, setengah lingkaran besar ya. Yang ini setengah lingkaran kecil. Maka kita cari keliling setengah lingkaran besar. Rumusnya adalah, karena setengah berarti depannya menggunakan 1/2. Keliling lingkaran rumusnya Pi dikali diameter. Diameter lingkaran besar itu yang mana? Dari sini sampai ke sini. Dari sini ke sini 14, sini ke sini 14, sini ke sini 14. Berarti 14-nya ada 3. Maka kita cari ya. 14 kali 3, 4 kali 3, 12, simpan 1, 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Maka diameter itu 42. Maka Pi-nya menggunakan 22/7 ya. Dikali 42. Bagi 7 1, 42 bagi 7 6 ya. Coret ya. Sama ini. 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11, 11 kali 6
sama dengan 66 cm. Selalu dilihat ya satuannya apa. Jangan sampai di sininya satuannya meter, kamu nulisnya cm, maka itu salah. Kemudian yang kedua kita cari keliling yang ini ya, yaitu setengah lingkaran kecil. Jadi 1/2 sama ya, dikali pi dikali diameter. Jadi sama dengan, dilihat ini ya, diameternya berapa? 14 ya. Maka 1/2 dikali 22/7 dikali 14 ya. Coret. 14 bagi 7 2, coret ya. Jadi sama dengan 22 cm. Nah, garis lurusnya dilihat. Ini ada 2 garis lurus ya. Ini dan ini. Ini dihitung nggak? Enggak ya, karena tidak diarsir. Yang diarsir yang ini. Berarti dari sini kita berjalan. Ada garis lengkung berjalan ke sini dan ke sini. Maka kelilingnya sama dengan yang setengah lingkaran besar ditambah setengah lingkaran kecil ditambah 2 garis lurus ya. Jadi sama dengan setengah lingkaran besarnya berapa? 66 ya. Ditambah setengah lingkaran kecilnya 22. Tambah ini ya, 14 ditambah lagi 14 jadi 28 ya. Tinggal dijumlah. 6 ditambah 2 8. 8 tambah 8 16, simpan 1 ya. 2 tambah 1 3, tambah 2 5, 5 tambah 6 11. Jadi hasilnya adalah 116 cm. Jadi panjang lintasan dari sini ke sini, ke sini, dan ke sini itu adalah 116 cm. Ya, perhatikan gambar berikut ini ya. Masih sama, menentukan keliling dari bangun berikut ya. Dilihat keliling itu intinya adalah jumlah garis terluar. Yang dihitung adalah garis lurus, garis dan garis lengkung ya. Garis putus-putus tidak dihitung. Karena ini merupakan bagian yang diarsir, maka yang kita hitung yang diarsir ya. Maka kelilingnya adalah dari sini kita ke sini, terus ke sini, ke sini. Berarti ada 3 garis ya. Semuanya itu adalah garis lengkung. Nah, garis lengkung yang ini merupakan bagian apa ini? Lingkaran ya. Setengah lingkaran besar. Yang ini setengah lingkaran kecil. Ini setengah lingkaran kecil. Maka yang kita cari yang pertama adalah keliling setengah lingkaran besar. Ingat, keliling lingkaran itu yang dicari adalah panjang busurnya. Jadi 1/2 dikali keliling lingkaran, rumusnya pi dikali diameter. Maka 1/2 dikali, lihat diameter berapa? Ini ada penanda ya. Dari sini ke sini, ujung ke ujung itu 28 cm. Dari ujung ke ujung namanya itu diameter. Maka dikali 22/7 dikali 28. Coret ya. 1, 28 bagi 7, 4. Terus mana lagi yang bisa dicoret? Ini ya. 4 dengan 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi sama dengan berapa? 22 dikali 2, 44 cm. Jadi garis lengkung yang ini itu panjangnya kalau diukur pakai penggaris ya, pakai alat ukur itu 44 cm. Kemudian yang kita cari selanjutnya adalah ini ya. Dari sini ke sini itu kan lingkaran juga ya, nih. 1,5 ya.
Ini pun setengah. Jadi kalau kita gabung, setengah tambah setengah berarti 1 lingkaran. Maka keliling lingkaran yang mana yang kecil ya? Karena ada 2 jenis lingkaran, maka kita tandain yang mana yang kecil, yang mana yang besar ya. Keliling lingkaran kecil berarti rumusnya pi dikali diameter ya. Diameternya berapa? Dari sini ke sini. Nah, ingat ya. Dari ujung ke ujung itu diameter. Dari sini ke sini berapa ini? 28. Maka dari sini ke sini berapa ya? Separohnya ya. Ini sama ini kan panjangnya sama. Maka ini 14, ini 14. 14 tambah 14 jadilah 28. Maka diameter yang kecil itu adalah 14 ya. Jadi 22/7 dikali 14 ya. Coret 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. 22 dikali 2 sama dengan 44 cm. Jadi kelilingnya ada garis lurusnya enggak? Enggak ada ya. Lengkung, lengkung, lengkung. 3 garis lengkung ya. Maka ini aja ya. Setengah lingkaran besar tambah lingkaran kecil. Jadi sama dengan 44 ditambah 44. Jadi sama dengan 88 cm. Jadi panjang lintasannya, jika kita ibaratkan ini sebuah lapangan, kita berlari dari sini ke sini, ke sini, ke sini, itu satu putaran itu 88 cm. Jika kita berlari 2 putaran, maka tinggal dikali 2. 88 dikali 2. Hasilnya 176 cm. 10 putaran, maka tinggal dikali 10 ya. Dan selanjutnya. Nah, dari tadi kan saya bilang untuk menentukan keliling lingkaran itu berarti yang dicari adalah panjang busurnya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Ini bangun apa? Yang kita cari adalah kelilingnya ya. Ini kalau kita teruskan, maka akan membentuk sebuah lingkaran. Bangunnya yang mana? Yang ini ya. Jadi berapa bagian ini? 1 per, semuanya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4 lingkaran. Keliling 1/4 lingkaran. Keliling itu adalah yang kita cari adalah panjang busur kalau pada lingkaran ya. Jadi ini garis lengkung. Ini yang kita cari. Ini tidak ada ya. Jadi 1/4 lingkaran jadi 1/4 dikali pi dikali diameter. Jadi 1/4 dikali, lihat ini 7. 7 itu apa ini? Dari sini ke sini. Jari-jari ya, maka diameternya dari sini ke sini berapa? 14 ya. Jadi pi-nya menggunakan 22/7 dikali 14. Maka ini coret ya, 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Bisa dibagi lagi? Bisa ya, 4 dibagi 2, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Masih bisa lagi? Masih ya, nih 22 dibagi 2, 1, ini 22 bagi 2, 11. Jadi 11 cm. 11 cm yang itu yang mana? Ini ya, panjang busurnya ini 11 cm. Maka keliling bangun yang seperti ini itu bagaimana? Berarti 1/4 lingkaran ditambah ada berapa garis lurus? Ada 2 ya, berarti ditambah 2 garis lurus. Ingat ya, keliling itu cara mencarinya adalah menjumlahkan semua garis terluar.
Yang kita cari itu tadi bangunnya seperti ini ya. Ini 7 cm. Garis lurusnya ada 2 ya. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Maka ukurannya sama, ini juga 7 cm. Ya. Jadi sama dengan 1/4 lingkarannya berapa tadi? 11 ditambah 7 ditambah 7. Sama dengan 11 ditambah 14. Jadi sama dengan 25 cm. Ingat, jangan salah dalam mencari keliling lingkaran. Ingat, keliling lingkaran merupakan panjang busur dari lingkaran tersebut. Ya. Ya, perhatikan gambar berikut ya. Ini merupakan gambar trapesium sama kaki. Bagaimana untuk mencari kelilingnya? Keliling tadi itu cara mencarinya adalah jumlah garis terluar ya. Jumlah garis terluar. Maka ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tapi yang ini ada nggak ukurannya? Tidak ada, maka kita harus cari. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita belah dulu, coba ya. Nah, jadi menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, dalam sebuah segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras. Sebelumnya sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya ya. Ini 6 cm. Ini yang ditanya, yang ini berapa ini? Coba perhatikan gambarnya ya. Ini kalau kita pecah menjadi 3 bagian, maka akan menjadi seperti ini. Ya. Di sini itu 20. Di sini 20. Di sini berapa? Di sini berapa? Ini dan ini panjangnya sama. Nah, ini 36 itu yang mana? Dari sini sampai ujung sini itu 36. Berarti tinggal kita kurangkan kan? 36 dikurang 20 ya. 6, 3 kurang 21 jadi 16. Jadi ini dan ini kalau dijumlahin panjang sisinya itu 16 cm. Maka masing-masing panjangnya berapa? 16 bagi 2 ya, jadi 8 cm. Ini juga 8 cm. Coba kita gabungin. Ini kita dempetin lagi ya. Maka 8 ditambah 20, 28. Ditambah 8 sama dengan 36 cm. Sama ya. Maka untuk mencari, ini namanya apa ini? Sisi miring ya. Untuk mencari sisi miring, maka berlaku teorema Pythagoras. Yaitu untuk mencari sisi miring, rumusnya adalah akar pangkat 2 dari alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Itu jika dicari yang sisi miring. Jika yang dicari alas atau tinggi itu dikurang, jadi yang ditambah hanyalah yang sisi miring. Kalau yang dicari alas, maka akar pangkat 2 dari itu dikurang, tetapi diawali dari yang miring ya. Sisi miring pangkat 2 dikurang yang nggak ada apa? Tinggi pangkat 2. Jika tinggi, maka yang caranya adalah sisi miring pangkat 2 dikurang alas pangkat 2. Nah, ini yang kita cari kan sisi miring ya. Maka sama dengan akar pangkat 2, alasnya berapa? 8 ya, 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ya. Sama dengan akar 8 pangkat 2 itu berapa? Bukan 8 kali 2 ya, tapi 8 dikali 8 sama dengan 64. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6, 36. Jadi sama dengan berapa? 100 ya.
Kemudian akar 100 itu berapa? Akar 100 itu adalah 10 cm. Maka sisi miringnya adalah 10. Maka ini 10 ya. Ini 10 cm, ini juga 10 cm. Maka keliling bangun ini ya, tinggal kita jumlahin ya, jumlah garis terluar. Ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini. Yang di dalam tidak dihitung ya, karena keliling itu rumusnya adalah jumlah garis terluar. Jadi 20, kita ke kanan ya, tambah 10, tambah 36, ditambah lagi 10. Pasti ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4 ya. Maka 20 tambah 10 berapa? 30 ditambah 36 tambah 10, 46. Jadi hasilnya berapa? 76 cm. Jadi seperti itu untuk menentukan keliling dari bangun datar. Bangun datar apapun kelilingnya cuma satu ya, yaitu jumlah garis terluar, kecuali keliling lingkaran. Dan ingat, keliling lingkaran itu berarti yang dicari adalah panjang dari busur lingkaran tersebut. Dan keliling lingkaran rumusnya adalah pi dikali diameter. Dan pi itu sendiri ukurannya adalah 22/7 atau 3,14. Kapan menggunakan 22/7? Apabila ukurannya itu bisa dibagi 7 atau merupakan kelipatan 7 ya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.